Mas Yudi? Bukan Pak? Masih semangat? Mana suaranya? Ngomong-ngomong pacarnya siapa nih? Manis-manis. Yang mana Mas? Dulu Susi mirip kamu loh. Bulet. Saya ingat kamu sih. Cantiknya, bibirnya aja sensual istri saya. Aku kalau lihat Susi kayak ada lemari es di sini. Basah terus pakai lips apa namanya? Lip gloss. Lip gloss. Basah terus kalau diem netes teh. Balik ke lab. Bangkut tawan Untuk melodi Haruka, melodi, Iya. Ya untuk Haruka dan V. V. Iya tuh, benar. V benar ya. Berbicara prestasi di luar negeri, kalian ini baru saja menang kategori favorit Asian ACT. ACT itu bacanya apa? Dalam ajang Nickelodeon Kids Choice Award 2015. Award 2015 tuh loh. 20 kan 20, 15. Ya tuh Tyson dong. Mengalahkan nominator lain dari Filipina, Malaysia, Tiongkok. Is that true nih? Monggo dari V dulu nih. V yang ini Mas, itu Haruka. Ayo, Itu Haruka, ini V, ini melodi. Haruka dulu. Ini saya dulu. First Haruka. No, aku pingin kamu dulu nih. Urutannya, one, two, three. Haruka. aku nggak ngerti nih, jadi dia aja ya jawabnya. Nah, tapi aku ngerti kamu nggak ngerti. Bisa aja. Dia ya? Ya, silakan. Oke, V aja Ya nih. itu benar gitu. Benar kok. Iya. Iya, Terus? gimana ceritanya? Jadi itu kan bantuan dari voting fans juga gitu. Jadi kita kayak minta bantuan dari fans, tolong voting ya untuk kita gitu. Dan akhirnya kita berhasil memenangkan itu. Yang dinilai itu apa aja? Iya. Penampilan, suara, kekompakan, kebersamaan, atau gerakan, atau koreografernya itu? Mungkin dari masing-masing negara aja yang jadi nominasi tuh mungkin diambil yang paling favorit anak-anak gitu ya, maksudnya remaja-remaja. Gitu. Terus kita juga bantuan dari fans gitu, kayak harus ada bikin hashtag atau gimana, fansnya juga ngingetin gitu. Teh ayo dong apa sih di up apa hashtagnya biar juara gitu. Jadi diingetin, oh ya kita harus rajin nih nge-tweet di sosial media, harus ngasih tahu gitu. Terus fansnya juga semangat banget sampai akhirnya pas diumumin menang gitu, alhamdulillah. Ya gitu. Tapi disuruh jawab nggak mau, sekarang iya gitu. Kayak gitu. Untuk Putri ini, kamu mirip mantan saya loh. Mantan majikan saya. Setelah menyelesaikan studi di London, akan lanjut meniti karir di sana atau kembali ke Indonesia ditemani oleh Mas Arwana nih. Arwahnya. Nyucrup bun-bun namu. Serem banget. Rencananya sih insya Allah bakal stay sih untuk beberapa bulan. Soalnya sekolah sebentar lagi juga selesai kan. Terus kayaknya nggak ada salahnya untuk melanjutkan. Jadi kayak nyari-nyari pengalaman lagi. Jadi ya semoga doain aja. Amin. Aku udah akan lama. I pray always for you lah pokoknya. Because you love me lah. Kembali. I spray itu untuk tidur. To all my guests nih, to cool my guests. To all. Semuanya nih. Segudang kesibukan namun tetap harus menyelesaikan pendidikan. Bagaimana cara kalian membagi waktu nih? Monggo dari mungkin Putri. Dulu nih. Kalau saya sih emang dari zaman kuliah S1 itu emang udah mencoba membagi waktu antara kuliah sama kerja. Jadi emang kayaknya dari dulu udah kayak kelatih aja gitu kan. Tapi tetap
support dari orang tua emang sekolah nomor 1. Walaupun mereka nggak mengingatkan kayak kamu harus belajar loh, kamu harus belajar. Tapi dengan kayak gitu malah jadi kesadaran sendiri kan. Luar. Dulu waktu ngambil S1-nya di London apa di Indonesia? Di Indonesia. Di mana kalau? Di Trisakti, ambil arsitektur. Kamu ngambil apa waktu itu? Arsitektur. Saya kan pernah sekolah di situ juga. Di Trisakti? Sampingnya itu. Kali dong. Sekolah nyupir kan ada di situ ada. Kalau dari timbangan beras. Apa ya, pendidikan penting, tapi bagi waktunya emang susah. Aku juga belum lulus gitu. Makanya tadi nanya, aku aja belum lulus, dia udah mau S2 gitu. Katanya nikmatin aja gitu. Mirip-mirip Mas, seumuran. Berapa? Iya. Ini 24, ini 23. Kayak umur 23 loh kamu loh. Beda setahun, lo kalau mau muji beda setahun Mas. 24, 20 Terus. Iya, apa namanya? Tadi apa sih? Iya, jadi beda waktunya susah. Iya, emang bagi waktunya susah, tapi emang pendidikan itu penting. Karena kan dari kecil juga orang tua kan, iya pendidikan itu penting gitu ya. Terus orang tua juga ngedukung juga gitu ya di kegiatan ini. Terus kayak mulai nanyain, kapan nih mulai lulus? Oh iya. Jadi sesegera mungkin sampai fans juga ngingetin, ayo kerjain skripsinya gitu kan. Oh iya, sampai kan aku suka nyemangatin gitu, ayo semangat kuliahnya, semangat sekolahnya, sampai akhirnya fans-fansnya banyak yang udah lulus nih. Teteh aku udah lulus nih, teteh kapan gitu. Oh iya, nanti aku nyusul. Tapi aku sampai sekarang mikir juga, iya belum lulus, tapi kepikiran juga gitu. Jadi apa ya, jatuhnya kayak Mas didewein Mas. beban moral gitu. Oh ya, aku nyemangatin tapi kok aku belum lulus. Jadi aku juga sekarang udah mulai mikirin buat apa sesegera mungkin gitu nyelesain. Amin. Udah semester berapa? Udah akhir sih, tinggal semester akhir, tinggal bikin skripsi aja. Kalau susah ngomong saya. Asik, bener ya, bantuin ya. V. Aku kebetulan kan juga kuliah gitu. Jadi emang kalau misalkan mau nyimbangin itu harus ada yang dikorbanin gitu. Jadi karir jalan, studi jalan yang harus dikorbanin itu waktu untuk keluarga, waktu untuk istirahat itu emang harus dikorbanin gitu. Tapi di lain sisi juga kan sekarang ya puji Tuhan udah nggak minta uang sama orang tua, jadi udah mulai ngerasain cari uang itu susah, jadi aku bayar uang kuliah sendiri, jadi lebih hargain harus lulus cepet nih kalau kayak Tuhan gini memberkati. gitu. Indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Tuhan memberkati. Ampunilah mereka karena mereka tidak. Kembali ke laptop. Mas, ini belum nanya. Kalau kamu bagaimana? Apakah sudah lulus? Aku nggak kuliah. Hah? Aku nggak kuliah di sini. Apa? Jadi cuma kerja doang. Kerja Jadi doang. waktunya dikerja aja. Dikerja Ikutin aja. manajer. Ikut. Jadi cuma STM saja nih. Jadi gampang. Kenapa tidak lanjutin sekolah di Jepang? Kan ada Japan School di situ. Hah? Di Bintaro pojok sana. Gak usah kuliah. Nanti saya Udah antar. kerja aja. Oh, kerja aja lah. Iya. Iya. Kerja apa? Bisa bangunan bisa kamu. Balik ke laptop. Pemirsa. Bintang tamu saya berikutnya ada dua orang yang peduli dengan salah satu identitas budaya Indonesia, yaitu batik. Siapa mereka? Kita sambut Ibu Ratna Djoko Suyanto dan Francisca Oki Ria. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri, segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Satu di sana, Haruka di sana, iya. Haruka di situ. Haruka nggak apa-apa di situ sayang. Tidak Oh mau di sini? apa-apa, tidak apa-apa. Dia mau sama teman-temannya. Sit down please nih. Nggak apa-apa. Lungguh. Kembali ke laptop. Laptop itu artinya laksanakan, amalkan Pancasila, Indonesia pasti top. Selamat malam untuk Ibu Ratna dan Mbak Oki, bagaimana kabarnya nih? Baik. Subhanallah. Sehat dan waras. Alhamdulillah. Saya setuju, sehat tapi nggak waras.
Sehat, waras, Iya. Lailatul Qadar. Amin. Lailatul Qadar itu isinya bahagia, panjang umur, kaya raya. Sehat tapi umurnya pendek. Itu dari Pak. Iya, kalau saya jelas baik sekali. Subhanallah, luar biasa. Kalau kamu malah kayak Doraemon malah. Doraemon. Untuk Ibu Ratna sebentar. Ibu Ratna ini kan sedang disibukkan dengan suatu ajang batik terbesar dan terlengkap di dunia. Emang ajang batik seperti apa yang kabarnya diadakan selama 5 hari di Jakarta ini, monggo? Jadi gelar Batik Nusantara tahun 2015 ini adalah ajang promosi batik yang terbesar dan sekaligus terlengkap. Ini dilaksanakan oleh Yayasan Batik Indonesia, tempatnya di GCC, mulai tanggal 24 hingga nanti tanggal 28 Juni, sehingga 5 hari, masih ada 3 hari. Mas kita kesana Mas. Pasti aku nyari warna-warna biru karena cocok saya auranya biru. Biru. Ini cocok, ini udah nggak bisa dikembaliin lagi kayaknya baju ini. Hak milik ya. Jadi ini satu gelar batik Nusantara yang terbesar tadi sudah disampaikan, dan ini oleh YBI dilaksanakan setiap 2 tahun sekali, dan ini yang ke-9. Subhanallah. Dalam? Jadi kemarin sudah diresmikan oleh Wapres karena seyogyanya Bapak Presiden, tetapi karena beliau ada kepentingan yang lain sehingga diresmikan oleh Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala. Masuk gratis apa bayar? Waktu pembukaan kemarin masih karena undangan, dan kalau hari-hari sampai tanggal 28 tarifnya sangat murah, tiketnya hanya 20.000. Beres. 20.000 Nanti aku yang nanggung. 20. Begitu, ya. Itu Ibu Ratna nih. Bentar Mbak ya, nanti acara udah selesai nanti. Bertemakan batik pemersatu bangsa. Hal apa yang ingin disampaikan dalam acara Gebyar Batik Nusantara? Monggo di kamera yang. Ya. Jadi untuk kali ini temanya adalah batik pemersatu bangsa, di mana untuk mempersatukan keragaman dan kemajemukan bangsa-bangsa, dan juga sebagai ikon nasional dari Indonesia, sehingga ini menjadi kebanggaan dan sekaligus sebagai identitas dari bangsa Indonesia. Luar identitas. Jadi selain Reok Ponorogo, selain wisata Borobudur, Prambanan dan sebagainya, tapi batik juga identitas. Iya. Warisan budaya. Bukan empat mata juga identitas. Baca itu bukan empat mata. Oh ya Indonesia, ini from Indonesia, talk show number 1. Waduh. Iya. Talk show yang paling banyak penggembarnya dari makhluk nyata maupun gaib. Istimewanya lagi di gelar Batik Nusantara ini ditampilkan ikon-ikon yang istimewa. Ada ikon dari Ibu Ani SBY, beliau karena koleksinya luar biasa, banyak dan bagus. Kemudian ada ikon dari Paku Alam, itu dari Yogyakarta, adalah koleksi dari Ibu Atika. Kemudian ada juga dari Kasepuhan Cirebon. Kemudian ada batik Belanda. Wah, keren. Batik Nusantara. Dan yang untuk mewakili wilayah timur ada batik Papua. Wow. Sudah pernah lihat batik Papua? Saya punya. Ada gambarnya Cendrawasih, ada motif-motifnya, ada hitamnya, ada merahnya kayak kamu itu. Dan pembatiknya kita datangkan dari Raja Ampat. Cukup jauh, dan mereka sudah membuat batik-batik yang pernah dilombakan dan juara. Luar. Ini diem-diem ini juga pernah jual baju batiknya orang ya. Pura-puranya pinjem. Kalau nggak punya duit itu di motornya itu ada batik, begitu ada orang kondangan itu pura-pura dibuka terus dia pura makan, ikut makan. Balik ke laptop. Tahu aku pernah alami gitu. Untuk Mbak Oki nih, nah ini baru dikasih pertanyaan. Sabar ya Mbak Oki ya. Pulang dulu ya. Enggak, dipesen dong. Inna waha ma'asobirin.
sebagai anak muda yang juga menjadi juara 2 putri batik Nusantara, seperti apa dirimu memperkenalkan batik kepada teman-teman yang lain? Kan banyak anak muda yang tidak mau menggunakan batik karena identik dengan mau kondangan, ketuaan, terlalu keroncong banget. Ya, monggo silakan. Ya, pada dasarnya manusia itu kan memiliki sifat ATM, amati, tiru, modifikasi, gitu kan. Nah, dari situ saya harus menjadikan diri saya sendiri sebagai role model. Untuk mereka mengamati, saya harus mengenakan batik terlebih dahulu. Seperti batik yang saya kenakan seperti sekarang ini bentuknya sudah mulai kekinian. Ini sih bisa dibilang batik kontemporer karena ini batik bisa dibilang batiknya kan lawas ya. Lawas tuh kalau orang Jawa artinya adalah sudah lama. Dan ini juga salah satu batik yang bisa dibilang batik klasik. Luar. Enak ya dipakainya ya. Iya. Adem kelihatannya. Senang saya. Emang harus kalau memberi contoh harus kita pakai dulu. Iya dong. Kalau dipakai kelihatannya asik, enak ya akhirnya mereka akan meniru. Karena Betul. dipakai aja enak, apalagi aku yang pakai pasti enak. Betul. Ada nggak batik yang maaf nih, batik yang bawahnya pakai jin itu ada nggak ya? Oh, bisa. Warna-warna apa biasanya? Kalau warna itu kan selera. Oh, selera Jadi ya. sekarang anak Bisa muda ya? juga lebih berani. Iya. Muda kan ya? Oh usia, alhamdulillah usia masih 15. Muda, umurnya yang banyak. Muda umurnya. Ya, jadi kalau sekarang saya juga udah mulai lihat di mall-mall, terus juga di daerah saya di Puerto Rico. Wow, Puerto Rico, tekan Depak sebelah ini bensin sini. Enggak, Purwokerto maksudnya. Bahkan di kota kecil pun mereka sudah memadu padankan batik dengan jeans ataupun dengan rok, banyak hal. Jadi memang sekarang sebenarnya Bisa kalau dimodifikasi ya? Iya. Kalau misalnya yang sekarang masih menganggap batik itu masih untuk kondangan, kemana aja selama ini? Iya. Nah, itu dia. Saya cocok yang harus pakai jeans, jadi mereka Jeans. diajarin untuk lebih modis dan sesuai dengan zaman biar mereka semua pakai batik. Boleh nggak Mas Darmawan? Ini Mas Darmawan juga senang pakai batik loh kemana-mana, apalagi tiap hari Jumat ya. Itu memang diwajibkan. Kembali ke untuk para member JKT48. JKT48 ini sendiri pernah ada kegiatan membatik. Kalian sendiri ada nggak rencana menggunakan nuansa batik dalam penampilan kalian nih? Monggo dari Haruka. Guna apa? Ada ya. ada event Oh, ya. event apa bikin batik Bersama kemarin fans gitu. bersama fans. Oh. Jadi kita yang kayak warnain gambar-gambar. Di mana? Di mana ya? Aku nggak tahu, aku nggak ikut. Tapi Kok nggak ada. ikut, kenapa kamu ngomong ikut? Tapi ada. Karo V. Jawabannya sama. Video-video ya. Kalau misalkan rencana pengen sih, waktu itu juga sempat ada fans yang bikinin baju dari batik untuk kita semua gitu, buat member-member gitu. Ada pernah? Ada gitu, pernah. Fotonya ada? Pernah. Nggak ada. Arka mungkin nggak kebagian. Di mana? Batiknya di mana? Batiknya di mana ya? Di daerah Jawa, Jogja. Iya, Jogja kalau nggak Kok nggak hafal ya? Dari jauh. Dari jauh pala lu bawa menyan. Melodi. Apa sih kalau misalnya rencana tuh ada plannya gitu ya. Kayak kita juga pernah ngiklanin salah satu produk wewangian Indonesia gitu kan. Terus kita tuh pakai batik Megamendung gitu. Dibilangnya saifuku kayak seragam tapi bawahnya batik Megamendung itu juga cantik gitu ya. Tuh. Tapi untuk kedepannya JKT48 aku juga ngajuin gitu ya ke manajemen pengen banget bikin apa sih saifuku batik gitu biar Indonesia banget. Bagus, Ya, luar. Setuju. Ya, kan? Harus dimulai dengan grup-grup seperti JKT48 itu kan pengembangannya banyak biar Betul. untuk menjadi contoh. Iya. Ini dari Putri Arwanan. Jadi untuk pengalaman membatik sendiri sebenarnya belum pernah. Cuma emang di keluarga itu karena kebetulan orang tua juga dari Jogja. Oh, jadi Jogjanya mana? Aku atas, kamu mana? Nundumanan sama Kota Baru. Oh, Iya. iya. Manggodean deket nggak? Mana tuh?
Ya udah, jadi emang bapak dan ibu itu dari dulu emang selalu mengedepankan budaya. Di rumah itu banyak sekali koleksi batik gitu. Saya sendiri emang belum pernah mencoba membatik, tetapi banyak coba ya? pengen pastinya pengen. Dan kebetulan emang bapak saya tuh ada biasa membatik di gitar. Oke. Ibu Ratna, selain dengan gaya, dengan gebiar batik Nusantara, usaha apalagi yang Ibu lakukan untuk mempromosikan batik ke masyarakat luas, termasuk anak-anak muda yang nggak jelas ini? Ya, jadi nanti pada tanggal 2 Oktober itu sebagai Hari Batik Nasional, nanti ada juga pameran, tapi tidak sebesar ini di Kementerian Perindustrian. Dan juga ada dari YBI, Yayasan Batik Indonesia, telah membuat majalah batik confession. Nah, itu juga merupakan suatu promosi batik. Dan tentunya kita berharap generasi muda ini lebih senang menggunakan batik. Ya. Vega sendiri tiap ditampil di Bukan Mata sering pakai batik juga ya? Iya, Mas. Ini juga saya sering, pokoknya kalau pas tidak tematik ya malah sering. Betul, pakai batik ya Mas ya. Karena memang benar Mas Tukul juga bilang tadi begitu pakai batik auranya keluar. Karena ada motif-motif yang kayaknya bisa cocok banget di kita, jadi auranya lebih keluar lagi. Coba kalau dilihat di close up. Coba di close up agak dari samping. Iya. Mingkem. Iya. Katanya cover boy. Nah, kan nanti monitor apa lihat. Nah kan. Tuh ya kan. Tuh. Asem ya ada yang ledek ya. Kembali ke laptop. Ketawanya ngelecehin saya. Enak kan birunya cocok. Betul Mas, bagus. Iya ini. Udah aku mau pakai ini. Dalam? Bagus. Bagus ya, Bu. Tadi Ibu bilang mahal tuh Mas. Ini mesti istri saya kaget. Yang datang siapa ke rumah padahal suaminya, tapi pakai ini lupa. Pemirsa, setelah ini akan ada penampilan kembali dari JKT48. Penasaran seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap Bukan Mak.